Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur kepadamu untuk pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih untuk sepanjang malam yang boleh kami lewati. Penyertaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan sungguh nyata bagi kami. Terbukti pada pagi hari ini kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat tanpa suatu kekurangan apapun. Terima kasih untuk anugerah keselamatan, untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami. Sebelum kami menjalankan setiap tugas tanggung jawab kami di sepanjang hari ini, kami rindu bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Urapi kami dengan hikmat-Mu agar kami memahami, mengerti isi firman-Mu untuk kami dapat lakukan dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima. Ayatnya yang pertama, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam nas hari ini Paulus menjelaskan soal tempat kediaman kita. Menurutnya terdapat 2 jenis tempat kediaman. Yang pertama, kediaman yang ada di bumi, dan kedua, tempat kediaman yang disediakan Tuhan di surga. Ia berkata bahwa jika kemah tempat tinggalnya di bumi dibongkar, maka ia akan mendapat kemah tempat tinggal yang lain, yaitu yang lebih baik karena berada di surga. Artinya, tempat kediaman yang ada di bumi, baik itu rumah dan tubuh kita sendiri, sifatnya sementara, bisa saja dibongkar dan atau mati. Tetapi tempat kediaman yang ada di surga sifatnya kekal sampai selama-lamanya. Bagi Rasul Paulus, berbicara tentang tempat kediaman itu sangat penting. Menurutnya, manusia yang memiliki tubuh jasmani ibarat sebuah kemah tempat tinggal di bumi. Istilah kemah di bumi menunjuk kepada tubuh orang percaya di bumi atau kehidupan orang percaya di bumi. Dan saat kemah tersebut dibongkar, berarti tubuh jasmani akan hilang atau mati. Maka tubuh jasmani ini akan digantikan dengan tubuh rohani, yaitu kemah surgawi yang bersifat kekal. Pertanyaan kita sekarang adalah, apa yang Paulus ingin jelaskan tentang tempat kediaman ini? Ada beberapa hal penting yang hendak dijelaskan Rasul Paulus tentang tempat kediaman ini, yakni yang pertama, tempat kediaman di bumi. Tempat kediaman di bumi adalah tubuh manusia di saat masih hidup. Di masa ini manusia punya banyak masalah, sering mengeluh dan penuh kesesakan. Rasul Paulus mengibaratkan bahwa di bumi ini kita hidup penuh dengan tantangan, sehingga sering jatuh dalam perbuatan dosa. Tempat kediaman di bumi atau kemah di bumi berbicara tentang kehidupan orang percaya sebagai manusia lama. Manusia lama dalam Efesus 4 ayat 22 adalah mereka yang hidupnya masih disesatkan oleh nafsu pribadinya, hanya menjalankan kehidupan seperti yang diinginkan saja walaupun sudah menjadi orang percaya. Sehubungan dengan hal tersebut, Paulus meminta agar terjadi perubahan dalam hidup orang percaya dengan meninggalkan kebiasaan lama dan menjadi manusia baru. Yang kedua, tempat kediaman di surga. Tempat inilah yang dirindukan semua orang percaya karena tempat ini tidak ada kesesakan dan tidak ada tekanan hidup. Dalam kehidupan ini, orang percaya dapat hidup dekat dengan Tuhan. Tempat kediaman di surga berbicara tentang hidup baru. Menurut Rasul Paulus, setiap orang percaya harus meninggalkan cara hidup yang lama yang tidak berkenan kepada Tuhan.
Dalam Kolose 3 ayat 9, Rasul Paulus memberikan nasihat agar setiap orang percaya jangan saling mendustai satu dengan yang lain, sehingga harus menanggalkan manusia lama serta kelakuannya yang tidak berkenan kepada Tuhan. Yang ketiga, ada perbedaan antara tempat kediaman di bumi dan di surga. Banyak orang Kristen ingin mendiami tempat kediaman di surga, namun tidak mau menanggalkan kemah yang di bumi. Dan pada akhirnya setiap orang percaya akan dihakimi di pengadilan Kristus agar mendapatkan segala yang patut diterimanya. Rasul Paulus mengingatkan kepada orang Kristen di Korintus agar mau berubah kelakuannya, agar bisa berkenan kepada Tuhan. Manusia lama akan membuat kita merasa sengsara dan banyak masalah menghimpit. Sedangkan manusia baru adalah manusia dalam Kristus yang sudah diperbaharui hidupnya. Manusia baru akan membuat kita menjadi bahagia dan damai selama-lamanya. Rasul Paulus ingin menyampaikan kepada semua orang percaya di Korintus bahwa hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Karena mendapatkan kemah tempat tinggal yang kekal tanpa ada kesulitan dan kesesakan hidup. Karena itu persiapkanlah tempat kediaman abadimu di surga yang akan menjadi tempat perhentian dalam kekekalan. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu pagi hari ini ya Tuhan, yang memotivasi, mengingatkan kepada setiap kami orang-orang pilihan-Mu, orang-orang percaya untuk senantiasa hidup dekat dengan Tuhan. Kami senantiasa menyadari bahwa tempat kediaman kami di bumi ini hanya sementara. Dengan demikian kami harus mempergunakan waktu dan kesempatan yang sementara ini untuk sungguh-sungguh hidup memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan agar kehidupan kami senantiasa bermakna bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menjalani hari ini dengan penyertaan, kasih karunia dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.